Assalamualaikum, salam lon dari Aceh. Gerakan-rakan Bandung yang seiman seperjuangan, mudah-mudahan berselamat iman, bahagia hudib dunia ngan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, yang semoga Allah muliakan, dan seluruh sahabat da'i-da'iyah dimanapun Anda berada. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Malu merupakan sifat perasaan seseorang untuk membentengi dirinya dalam melakukan tindakan tercela. Dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 40, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah apa yang kamu kehendaki, sungguh Dia Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan kepada kita yang mana jika kita tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Tapi ingat, kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita kerjakan. Mengikut hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, fa iza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui oleh manusia ialah, jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis ini menunjukkan bahwa rasa malu merupakan warisan dan ajaran para nabi terdahulu yang harus kita jaga dan kita tanamkan di hati kita. Kenapa? Karena rasa malu merupakan bagian dari keimanan. Lalu hadirin, malu yang bagaimana yang harus kita tanamkan di hati kita? Yaitu malu kita meninggalkan perintah yang Allah beri, dan malu kita menjalankan larangan yang Allah larang. Berbeda dengan zaman sekarang hadirin, banyak kita lihat orang-orang sudah tidak memperdulikan lagi yang namanya rasa malu. Fenomena apa yang terjadi hari ini hadirin? Yang seharusnya mereka menutup dan menjaganya, malah mereka umbar begitu saja. Bukan hanya 1-2 orang mampu melihatnya, melainkan satu dunia mampu melihatnya. Siapa hadirin? Wanita. Dengan bangga dan senangnya mereka memperlihatkan kecantikan dan keelokan tubuhnya di sosial media. Tidak hanya itu hadirin, orang zaman dulu ketika bermaksiat secara sembunyi-sembunyi, tapi di zaman sekarang hadirin, mereka tidak segan-segan melakukannya secara terang-terangan. Na'udzubillah. Miris akhlak manusia sekarang hadirin. Semakin modernnya zaman, semakin canggihnya alat komunikasi, manusia bukan semakin bijak dan pintarnya, melainkan manusia semakin rendah dan hinanya. Mereka tidak bisa membedakan lagi yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Mereka telah tertipu oleh kenikmatan dunia hadirin, yang padahal itu merupakan racun bagi dirinya. Lalu hadirin, hal apa yang harus kita lakukan supaya rasa malu itu tertanam dalam jiwa dan hati kita? Yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan segala larangannya. Karena dengan mengingat Allah, kita akan terhindar dari perbuatan maksiat. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Sebagai penutup, izinkanlah saya menyampaikan syair yang berjudul Wasiat Ayah. Dengai anak mertua,
ayah kebijik mata. Kadang anak tanya berpisah, betu ayah lam doa gata. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.